Hai semua, selamat datang di Storyland 23. Melanjutkan sebuah cerita dari anime Osama Ranking episode ke-14. Dorsey yang sebelumnya kewalahan menghadapi para monster, ia menerima kenyataan kakinya harus putus. Meski begitu, dengan gigih ia tetap melawan monster tersebut. Sampai-sampai sebelah mata Dorsey mengalami luka yang sangat serius, sehingga matanya harus buta. Ratu Healing yang merasa takut melihat nasib Dorsey, ia berteriak memohon kepada Raja Boss. Seketika teriakan itu terdengar sampai Raja Boss. Lalu Raja Boss berdiri dan dengan mudah menghancurkan tali yang mengikat pada dirinya. Ia berjalan ke depan dengan mudahnya menghancurkan pintu penjara. Bebin yang berada di situ terkejut melihatnya. Karena mengingat sosok Miranjo, Raja Boss kemudian mengurungkan niatnya untuk membantu Ratu Healing. Serangan demi serangan para monster terhadap Dorsey berlanjut. Dorsey meminta kepada Ratu Healing untuk segera pergi. Tapi Ratu Healing malah berpikiran lain. Ia berusaha mendekati Dorsey untuk menyembuhkannya. Tiba-tiba sosok ular raksasa Mitsumata keluar dari dalam tanah. Ratu Healing mengira ular itu adalah musuh. Mitsumata menjelaskan bahwa ia adalah ular yang pernah ia selamatkan bersama Boji. Lalu ia menyerahkan Dorsey untuk disembuhkan. Semua monster yang berada di situ akan diatasi oleh Mitsumata. Satu persatu monster ditaklukkannya, sementara Ratu Healing dengan kekuatannya berusaha menyelamatkan Dorsey. Dorsey berhasil diselamatkan meski sebelah matanya harus mengalami kebutaan. Tanpa disadari, sebuah serangan yang akan terjadi dilakukan oleh Gigan raksasa. Tapi Mitsumata terlebih dahulu menyadarinya. Ia mengerahkan anak buahnya untuk membawa Ratu Healing, Dorsey, dan Anne. Dengan tiba-tiba Mitsumata menyerang Gigan raksasa. Serangannya bisa ditahan olehnya. Lalu Gigan menggenggam ekor milik Mitsumata. Kemudian ia membanting-bantingkannya hingga Mitsumata harus terluka parah. Tak puas dengan serangannya, lalu Gigan berusaha menambahnya dengan palunya. Namun sebelum melakukannya, tiba-tiba ia terdiam dan langsung pingsan. Ratu Healing pun merasa heran. Dan ternyata sosok Boji pun muncul yang seketika membuat Ratu Healing terkejut. Kemudian Kage mendekati Ratu Healing lalu menariknya sampai di dekat Boji. Boji meminta kepada Ratu Healing untuk menyelamatkan Mitsumata. Tapi Ratu Healing sudah kehabisan ramuan dan ia tak mempunyai kekuatan lagi. Lalu Boji mendekati Mitsumata. Sebelum menemui ajalnya, Mitsumata mengatakan sangat senang bertemu kembali dengan Boji dan Kage. Melihat Boji menangis, kemudian Kage mengeluarkan banyak ramuan yang dibutuhkan Ratu Healing. Bergegaslah Ratu Healing meminum ramuan. Lalu ia mengeluarkan kekuatannya menyelamatkan Mitsumata. Tanpa disadari, Gigan raksasa yang tepat berada di belakangnya telah sadar. Dorsey yang menyadari ia tak bisa berbuat banyak, hanya berusaha berteriak. Kage yang menyadari, kemudian ia memberikan pedangnya kepada Boji. Sebelum itu Boji mengingat nasihat yang diberikan Despa tentang menghancurkan sebuah benda. Despa menyampaikan perasaannya sehingga Boji merasakan sesuatu yang tak dirasakan sebelumnya. Di dunia nyata ia berhasil menghentikan serangan Gigan raksasa. Palu yang begitu kuat hancur terkena senjata Boji. Lagi-lagi serangan kembali dilakukan Gigan raksasa dengan kakinya. Namun Boji seketika menghentakkan pedangnya tepat mengenai kaki. Tak berapa lama Gigan pun ambruk pingsan. Dorsey dan Healing begitu tak menyangka Boji menjadi lebih kuat. Teringatlah Ratu Healing akan masa lalu ketika terjadi kebakaran. Boji dengan gigih membantu menyiram air walau hanya dengan bantuan segelas kecil. Sedangkan Daida menggunakan tempat air yang begitu besar. Ia sangat meremehkan Boji kalau dirinya itu hanya akan menghambat. Kembali di mana Ratu Healing mengeluarkan air mata mengingat itu semua. Lalu Kage mendekati Boji dan ia mengikat Gigan raksasa. Kemudian menunjukkan kepada Boji, Mitsumata telah selamat. Dengan wajah senang, Boji mendekati Ratu Healing dan memeluknya. Ratu Healing melihat Kage. Ia mempertanyakan hubungan Kage dengan Boji. Kage yang menjawab ia adalah temannya. Namun Ratu Healing tak percaya. Ia merasakan hawa jahat dari Kage. Selain itu, ia mengakui Kage dan meminta kepadanya untuk bersumpah setia melindungi Boji.
Mendengar perkataan itu membuat Kage marah dan mengatakan bodoh kepada Ratu Healing. Mitsumata pun terlibat menjelaskan fakta yang sebenarnya, bahwa Kage telah banyak menyelamatkan Boji dan menjadi pembimbing yang selalu menuntun ke jalan yang benar. Sontak Ratu Healing merasa malu, kemudian ia meminta maaf. Meski begitu, Kage sadar diri, tapi Boji begitu sangat berharga bagi dirinya. Boji yang terdiam melihat hewan monster tersebut mati, kemudian Ratu Healing mendekatinya. Lalu ia menyelamatkannya. Sontak Boji sangat senang apa yang telah dilakukan Ratu Healing. Tak berapa lama Gigan sadar dengan mudah ia melepaskan tali-tali yang mengikat pada dirinya. Semua yang berada di situ terkejut, lalu Kage memberikan pedang kepada Boji. Ternyata hal mengejutkan, justru Gigan tunduk, ia mengakui kekuatan Boji dan ia bersumpah setia kepadanya. Namun justru Boji lebih merasa nyaman Gigan untuk menjadi temannya. Karena Boji bukan orang biasa, Ratu Healing harus menyadarkannya bahwa semua orang tak bisa sembarangan menjadi temannya. Ia adalah orang penting di kerajaan dan harus memikul tanggung jawab yang besar. Di sisi lain, Raja Desa dan pasukannya sedang menuju ke dunia bawah. Tapi sebelum itu ia seperti berkomunikasi dengan seseorang, yang ternyata itu adalah Despa yang sedang mengintip pertarungan sang kapten dan Ouken. Kapten berhasil memotong tangan Ouken, namun tak bertahan lama, tangan itu kembali dengan cepat. Tiba-tiba petir dari atas langit mengenai Ouken yang seketika terjatuh tak sadarkan diri. Lalu Pangeran Despa muncul dengan kudanya. Kemudian ia menghancurkan pedang milik Ouken. Ia mulai mengikatnya. Menurut penjelasan sang kapten, Ouken dulunya adalah orang yang sangat baik, justru berubah menjadi mengerikan. Ternyata itu semua adalah efek negatif dari keabadiannya. Ia telah kehilangan jiwanya. Orang biasa akan mati dan menghubungkan kehidupan melalui keturunan yang memunculkan rasa kemanusiaan, sedangkan makhluk yang abadi tak membutuhkan itu. Ouken telah kehilangan jati dirinya, ia bukan manusia lagi. Jadi alasan Raja Desa ikut menyerang karena untuk menyingkirkan Miranjo. Sedangkan Raja Desa dan pasukannya telah menemukan gerbang masuk dunia bawah.